Iki penting kalau cerita. Jadi kalau kadung cerita Nabi Adam itu khatam. Karena kalau tidak khatam berarti kita cerita dosanya Nabi Adam itu putu elek, napa? Lan dora baru ka umbahe, umpama Mbah Karmen mbok rasani kudu dosa iki Nabi. Ane kudu buat terus no fatalak ko ada umir robbihi kalimatin fataba. Bukan kalau balik nama lagi. Sehingga keyakinan ahli sunnah setiap ada sayi'ah yang menjadikan orang ahli nar itu maknanya sayi'ah adalah kekafiran. Kenapa? Kekafiran. Misalnya manja abil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun wa manja abis sayi'ati fakubbat wujuhum finnar. Coba maknanya sayi'ah sing sekedar elek. Sapa wonge nglakoni sayi'ah elek, fakubbat wujuhum finnar mesti mlebu neraka. Berarti kita dangdut langsung neraka. Lah wong wedok ning perapatan langsung neraka. Rodok rentenir sithik-sithik neraka. Nganggo dhuwit masjid sithik-sithik. Di masjid itu dipangan panitia, pangan pengajian itu ya akeh. Lah kok ora piye misal sampean pikir. Sampean nak ngisi sinau bapak kok, tapi sampean aja anut kula. Tapi nak hukum kudu anut. Wong nyumbang masjid mesti pikirane itu dienggo keramik, dienggo alat wudu, dienggo bangunan masjid. Terkumpullah duit 100 juta. Terus buku acara makan-makan itu entek 2 juta. Pernah nggak terbayang oleh orang yang menyumbang masjid awal-awal itu yang 2 juta dipakai acara makan-makan? Nggak kan? Padahal yang Bapak Kof itu niyatul wakif itu bimanzilatin nasis syarek. Teks yang dikeluarkan dari yang wakaf itu setingkat dengan teksnya syarek. Teks nggak boleh dirubah. Maksudnya nggak boleh. Ini kalau suwon siapa saja yang mengurus takbir masjid di sini atau siapa saja. Kalau ada pengajian atau apa itu bikin urunan yang baru untuk pengajian. Karena berarti orang amal untuk pengajian. Jangan pakai kas yang lama-lama. Karena kalau kas yang lama-lama itu untuk masjid. Teksnya untuk masjid dan itu nggak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya itu ekstrim betul memang dalam bab fikih. Saya pernah ditanya, ini kisah nyata. Ada tamu saya, wongnya wong sugih, kebetulan dia waras, uteknya waras tapi kelakuannya rapati waras. Dia cerita, datang ke saya itu secara posisi setengah waras, secara ilmu setengah. Nah ini kisah nyata. Terus di saya itu ada biasa acara santunan yatim piatu. Undangannya juga untuk santunan yatim piatu itu terkumpul 100 juta biasa. Itu teng daerah wong sugih. Yang datang juga wong sugih. Terus pertanyaan dia, tapi yang 10 juta itu untuk pengajian dan yang namanya pengajian juga ada acara makan-makan, sono anggur macam-macam. Pakai yang 10 juta ya. Berarti yang benar-benar sampai yatim itu 90. Keren loh, sampai kumpul 100 juta ya. Tapi yang 10 juta untuk tak jawabnya nak. Aku kok jawab jujur apa basa-basi perkara tamu. Jujur Gus. Oh tak wamu. Wong disebut yatim sing medhit ya lho. Misalnya wong itu CMTA, CPKS, C Wahabi disebut yatim ya nyumbang. Tidak disebut pengajian mubalek. Krungu mubalek ke NU MTA nyumbang. Krungu mubalek ke MTA sing NU. Jadi terkumpul banyak itu barokah yang dijual itu yatim. Kok nak yatim sing medhit nyumbang, MTA ya nyumbang, Salafi nyumbang, NU nyumbang, Jamaah Tabligh nyumbang. Ire rukin lah nyumbang. Disebut yatim itu tetap nyumbang kan, matinya atas lah orang nyumbang disebut yatim kok. Artinya apa? Kalimat untuk yatim itu sehat. Paham ya? Setelah terkumpul 100 juta ya berarti milkun lil aitam itu ya miliknya yatim. Artinya kalau 100 juta dipakai yang selain yatim ya harus minta izin yatim. Paham betul? Loh saya ini jajal lah wes, terus tak takoki. Aku selain pinter hukum ya pinter ngakali. Tak takoki. Nak tarian gue pengajian untuk dia, wah 15 juta mengotot. Tapi nak gue cah yatim 100 juta itu bukti teori saya benar. Ketika disebut yatim itu bedo, apa ormas. Bahkan sih biasanya medit lah disebut yatim itu. Nyumbang. Oh nyumbang. Haru kan wong waras disebut yatim. Pemuda sing dibu ayo kan malah. Itu cara nah itu. Itu sampai di Fathul Mu'in dikatakan. Bahkan Fathul Mu'in saking ekstrimnya ada masjid diwakafkan untuk orang Syafi'iyah. Itu orang Maliki, jadi imam di situ itu haram. Orang Hanafi itu haram. Aku di saya rapati percaya Fathul Mu'in. Maksud
demi se-ekstrim itu. Misalnya ada masjid tak wakafkan Imam Habi Syafi'i. Kok orang Maliki jadi pengurus takmir di situ atau orang Hambali itu tidak sah, tidak boleh. Karena tagnya siapa? Wakif itu menduduki posisi kayak syarek, nggak boleh doa. Di sini aku janggal sampai tua. Padahal kalau riyen Rois Muin, bareng suwe-suwe ora janggal gara-gara situ. Aku dikenalan dokter Sugeng. Nyumbang. Ndekne iku wong sugih sing berpikir masjid itu digo tahlil. Singkat cerita ngamal ning masjid sing ngaramno tahlil. Gremeng kok. Lho karena gak sesuai bayangane dene. Saiki misale ke wong Wahabi nyumbang masjid bayanganmu ora ono bid'ah, ora ono tahlil. Jebule digo tahlil ke gremeng. Oh, gremeng. Ya Allah, sarang bid'ah naudzubillah nangis. Saiki waliane ya sama. Kowe wong NU nyumbang masjid, pikiranmu digo tahlil. Jebule nek ngono dikuasai pengurus haram tahlil. Ya Allah, ku masjidku. Sehingga karena tadi betapa pentingnya nasus syarek, nasul wakif. Karena wakif ini ya punya karak. Dia bayangkan kebaikan tentu versinya dia, paham ya? Bayangkan pengajian ya versinya dia. Bayangkan kebaikan ya versinya dia. Ya cuma anak contoh mu'en niku kula rada rapati cocok, tapi kula hormat sing aran mu'en ulama. Nak Syafi'i Maliki Hanafi kan mirip-mirip lah aja. Contone aja iku, maksudnya contone iku aja iku. Kayak contohku sing terakhir mau iku rada. Ya rada pas. Lho ya kan ekstrim. Ayo jajal sampean, misalnya sampean nusuke. Dokter nusuke. Masa Gus keliru ngamal. Sampai saking lurune ngamal baru ketok kula. Munggo Gus munggo. Lo jadi duit yang sama tak subhanallah jiran. Moh kowe kakek syarat aku perkarane kok suatu saat madzhabku beda aku muni getun meneh. Ngamal kok getun. Lu tapi cara wong sing beda madzhab getun tenan. Sampean berkeyakinan tahlil itu baik. Terus masjid itu dikelola orang yang membid'ah-bid'ahkan tahlil, ikhlas tak? Enggak jawab ya, enggak usah jujur. Atau sebaliknya, sampean berkeyakinan sekali kalau tahlil itu bid'ah. Baru itu dikelola takmir sing ape tahlil. Ya Allah, dari sarang bid'ah. Wakullah bid'ah dolalah. Sehingga diatur oleh fikih kalimatul wakif atau nasul wakif bimanzilati nasis syar'i. Nah sekarang bayangkan dijual yatim, acara santunan yatim piatu. Aku yakin beda ormas, beda karakter, beda model disebut yatim itu mesti kepengen. Tapi nak disebut pengajian, kiainya sopo dulu. Wong alumni pondok tertentu wae di pondok ahli sunnah di pidatoni pondok sing beda gremeng kok. Ayo jajal misalnya daerah Rembang, hormate mbek wong alim. Terus dipidatoni wong sing terkenal selawat tertentu, gremeng. Nggih mboten. Daerah tertentu sing seneng macak-macak ngoten niku terus dipidat ya beda-beda, mesti tak kan panjang. Tapi sing sugih wis sae tenan. Lah nggih Gus kula takoki wis mama. Tapi kadung kula lakoni. Wis wong sugih ijo nggih Gus tak ijo. Nangis ta. Kok mulah ijo. Ya wis tak ijo. Terus tahun ngarep Gus, nak pengajian tetap pengajian tak bayar dhuwitku dhewe kok waras. Berangkat pun setengah Gus, maksudnya wis maman ala ta ora. Engger takok kiye-kiye dijawab halal, sadate ngono ora kok. Tapi dekne cek maman. Jawabe basa-basi tak tenan. Nek kula cangkem elek tak jawab tak. Jujur, tapi takok basa-basi apa tenan? Tak jawab. Obat alhamdulillah kok dokter. Ini penting kalau aturno karena kita harus terlatih dengan hukum ya. Kalimatul wakif itu bimanzilati nasis syar'i. Makanya kalau wakaf itu berat sekali. Misalnya wakaf untuk masjid nggak boleh, untuk musola itu nggak boleh karena di bawahnya. Tapi kalau wakaf untuk musola di bagian masjid malah boleh, itu sampai ada aturan. Merubah wakaf itu boleh kalau minal adna ilal a'la, dari rendah naik ke atas. Tapi kalau minal a'la dari atas ke rendah nggak boleh. Itu jelimet sekali kalau dampak wakaf. Dan lucunya makanya saya itu tidak cocok yang contoh Hanafi Syafi'i tadi. Sebenarnya kalau kita mungkin contohnya kayak yang saya utarakan tadi. Di zaman akhir kan banyak firqah yang jelas-jelas ekstrim. Sing sitok darani misalnya tahlil sunnah, sing sitok darani bid'ah. Ini kan nggak bisa disatukan. Tapi wong dola ali wakife itu jenis apa ngono. Lan kula ning masjid sing wakife jenis anti tahlil. Kula ape tahlilan ya wedi wong ora ikhlas malah repot.
Atau sebaliknya. Wakif itu punya posisi penting loh dalam Bapak Kofi. Dan tadi sampai dikatakan bahwa nasnya wakif itu bimanzilati nasis syah. Makanya di Fathul Mu'in itu ada perdebatan. Kalau orang wakaf ke masjid, kemudian dia ngomong gini, Kiai Abu, untuk kemaslahatan masjid. Wah, itu paling ngel-ngel wong. Tapi ngenakno panitia. Panitia kan kemaslahatan masjid berjumatan nono kultum ya oke gue nyangoni kiai. Maslahati berjumujum apa subuh nono kultum ya. Itu malah enak. Makanya kiai saiki pinter teng daerah kula kiai pinter ngerti wakaf. Wong awam mbah niki kagge masjid. Terserah nadir ya Pak ya. Nggih terserah. Mergo dene wedi. Wedi mengikat tak napa? Wedi mengikat. Lho kula nu ngrasakno Kang, kula sebagai wong sing seneng ngaji. Nggih seneng ngaji. Niku ngamal duit yang tidak berbau untuk ilmu itu ya berat. Kula biasa tuku kitab kerdusan. Daerah tertinggal kula tukokno pesolatan, tak tukokno akidah lawan kerdusan tak bagi ning desa-desa tertinggal. Saya itu merasa nyaman karena ini ilmu akidah. Tapi misalnya kok krungu duitku terus niku dikira rapat terus rapate ben gayeng makan-makan langsung ngeluh. Aku pakanan wis aku ngeluh. Duit sing tak ngamal lo digo acara makan-makan. Apa ra ikhlas tak amal lo ikhlas kok keberatan. Menawa wali ada sampai harus seneng mangan-mangan. Krungu duwike digo tuku kitab, aku kitab terus ngeluh. Kok ora iso maca. Aku wali ada iku dadi. Tapi apapun itu, posisi wakif ini bimanzilatin nasyara ini yang harus. Ewa kalau suwon siapa saja yang ngaji saya, nah ono duit masjid yang sudah kelewat-kelewat, usahakan jangan dipakai transaksi yang baru. Kalau ada pengajian, bikin urunan lagi. Karena yang sudah lalu ada yang diamalkan sesuai niat untuk fungsi yang lalu. Itu di Masjid Palangkaraya itu pernah ada takmirnya Palangkaraya mana itu Kalimantan. Ada di antara tamirnya saya kenal karena dia peneliti Islam, dia S2, dia pokoknya pinter lah, tiangnya pinter. Itu di saldo itu 700 juta, saldo itu 700 juta, ya suka. Di situ banyak sarjana Al-Azhar, banyak juga yang ulama lokal tanya, di antara yang ditanyakan saya, boleh nggak ke situ untuk masjid-masjid yang terbelakang, yang di daerah-daerah tertinggal, karena masjidnya itu sudah ada butuh bantuan. Nah kalau itu bandingannya malah enak, boleh kata saya karena sama-sama masjid dua bandingannya nganggur sama dipakai. Tentu yang ngamal itu ingin ngamal karena ingin dipakai kan. Kemudian saking banyaknya saldo gak dipakai. Lah itu perbandingannya nganggur sama dipakai. Meskipun ada nas, ini tak amalkan masjid ini. Tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan tetap. Paham ya? Sementara saking banyaknya saldo gak dipakai. Ada masjid-masjid daerah yang tuh, lah kalau itu saya milih gak apa-apa dipakai masjid-masjid daerah itu karena bandingannya itu nganggur sama dipakai. Paham ya? Jadi itu beda sekali. Terus sama-sama masjid. Tetap kalau sama-sama masjid kan bandingannya nganggur sama apa mana nak 700 juta ditabung nang bank. Duit dikelola terus ra jadi masjid. Malah panjang. Tapi ya saya bilang ini ijtihad. Kamu tidak harus setuju. Cuma kalau saya dalam konteks ini bandingannya nganggur sama di. Kalau terang masalah akidah Ahlussunnah ya. Ini masalahnya terkait dengan tradisinya ulama. Kayak tadi ya. Ini idil mujrimun kan artinya ayil kafirun. Guys, sinten? Orang-orang kafir. Sama dengan apa wa man jaa bisayyati fakubba wujuhum finnar. Siapa saja sing nglakoni sayyi'ah keelekan mesti dijungkelno ning neraka. Kubba itu dijungkelno. Padahal semua orang Islam pernah sayyi'ah enggak? Pernah apa sering? Wah, itu antek jungkel umpama asal maknane napa? Sayyi'ah. Makanya sama delok di semua tafsir ahli sunnah. Sayyi'ah ayat syirki awil kufri, bukan sekedar sayyi'ah maknanya apa? Dosa. Ada lagi ayat yang walai satit taubatu lil ladzina ya'malunas sayyi'ah hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul. Nah, saya sama tak bedai. Orang mukmin yang dosane gede kaya apa iso tobat ora? Bisa. Coba kalau sayyi'ah maknane semua sayyi'ah. Ayat itu berarti maknane piye? Walaisat lan ora sah utawa ora ana apa atau batu tobat. Ora sah lil ladzina ya'malunas
sayiat bagi siapa saja yang pernah melakukan beberapa keburukan. Padahal untuk beberapa hanya butuh 3 kali. Jamak itu butuh berapa kali? 3 kali. Salam pembiro. Oh ribuan. Sedino iso ora belajar bojo salah, ngamuk bojo salah, turu wae blojo salah. Ibu ora krungu. Itu andekan sayi'ah di situ maknanya tidak kemusyrikan, berarti maknanya itu siapa saja yang pernah berbuat sayi'ah kesalahan dan jumlahnya sudah banyak maka tidak berhak tobat. Mengayati wali satit taubatu lilladzina ya'malunas. Sehingga ulama ahli sunnah itu khas kalau menafsirkan ayat seperti ini sayi'ah artinya syirik kafir, bukan sekedar mutlakul dzambi atau mutlakul maksiyah, sekedar dosa atau sekedar maksiat. Nah Imam Suyuti itu termasuk imam yang konsisten gitu. Dia nggak pernah keliru ketika nafsiran saya kayak ini. Idil mujrimun ayil kafirun. Dia tahu betul kalau maknanya mujrimun itu wong sing dosa. Tapi kalau sekedar dosa dia mukmin itu tidak sampai ngalami nakisu ru'usihim inda rabbihim. Itu aswaja tenan. Apa? Ahli sunnah tenan. Ini penting kalau atur, no, karena sekarang tuh banyak orang yang apa ya? Nganggap sidik-sidik itu kafir, sidik-sidik kafir. Karena dia ngira maknanya sayi'ah itu sekedar sayi'ah, keelean apa ya diartikan apa? Sayi'ah. Tidak seperti itu dalam Islam, masyhur. Singkat cerita yang tenang ya. Allah itu nurono wahyu negatif Nabi Muhammad SAW. Terus wahyu itu diantaranya ngeten. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wong sing iman, nan imane iku ora dicampuri kedzaliman, iku sing kok ben aman gak bakal mlebu neraka. Ana catatan tidak dicampuri kedzaliman. Sahabat nangis kabeh. Karena pikirannya sahabat sing jenenge dzalim wa usyaf fi ghairi mahalli, sesuatu yang salah itu jenenge apa? Nangis kabeh sahabat. Matur qalu ya Rasulullah, ayuna lam yazlim nafsa. Kita-kita ini yang ndak zalim siapa? Semua kita pasti pernah zalim. Engkau turun ayat pada engkau tentang wajibnya jihad, kita enteng jihad, paling banter mati. Kon zakat enteng, paling banter kehilangan dunia, tapi ini enggak. Orang disuruh iman dan imannya sama sekali enggak kecampuran dosa, mana mungkin kita melakukan itu. Ayuna lam yazlim nafsa. Rasulullah senyum-senyum ngendikan laisa huwa kama ta'nun. Sebagian riwayat laisa huwa kama tadzunnun. Itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Innama huwa kama qala Luqman libnihi inna syirka la zulmun adzim. Itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Dolim di situ sekedar salah itu tidak. Tapi dolim di situ maknanya inna syirka la zulmun adzim. Maknanya ning kono iku maknane syirik. Berarti maknane deh orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kemusyrikan. Ini penting kula aturno. Jadi kamu enggak boleh maknani Quran pakai kamus, tidak boleh. Sayi'ah boleh sayi'ah. Kemudian kamusnya bahasa Indonesia kejelekan. Barang maknani Quran sayi'ah. Lafaz sayi'ah maknani. Ini ahli tafsir kok nganggo